Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sebuah kenikmatan. Kita masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, dan kita masuk di tanggal 16 ataupun malam 16 atau malam 17, karena ada perbedaannya. Kalau Ummul Qura itu malam 17 dan di kita ini malam 16. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala samakan nanti di bulan Zulhijjah. Nah, pembahasan kita pada hari ini itu berkaitan dengan bulan Zulhijjah, keutamaan bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang banyak, yang mungkin kita luput dari kemuliaan tersebut. Kita luput dengan kemuliaan tersebut. Dan kita bahas adalah pertama, kenapa bulan Zulhijjah ini bisa mulia? Kenapa bulan Zulhijjah ini bisa mulia? Maka jawabannya adalah ada beberapa sebab. Sebab pertama, karena bulan Zulhijjah ada termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna 'iddatash shuhuri indallah." Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada bilangan-bilangan bulan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Berarti dari ayat ini menunjukkan bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan bahkan diciptakan sebelum penciptaan manusia dan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, fi kitabillah, itu sudah ada dalam kitab Allahul Mahfuz, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika waktu penciptaan bumi dan langit. Ketika penciptaan bumi dan langit, maka manusia belum ada. Ketika penciptaan bumi dan langit, maka manusia belum ada. Nah, maka bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan 12 bulan. Maka ini suatu keutamaan, disandarkan Allah Subhanahu wa taala yang menghitung bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bulan tersebut. Maka ini sangat mulia. Tapi kadang kita ini lupa dengan ayat ini. Mungkin sebelum tadi karena qadarullah sudah sebutkan tanggal bulan tanggal kita Zulhijjah, bulan Zulqa'dah kita pada hari ini. Mungkin sebelum anak tanya, sebelum anak sebutkan, mungkin ketika anak tanya, mungkin sebagian di antara kita tidak tahu kapan ini tanggal bulan Hijriyah kita. Tanggal bulan Hijriyah kita. Karena kita kadang terlalu sibuk dengan kalender yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita terus sibuk dengan kalender yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan sini, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu cuma 12 bulan. 12 bulan ini yang dimulai dari Muharram selesai sampai Zulhijjah. Kan kita bahkan sering bertanya, kapan Lebaran? Kapan Idul Fitri? Kapan Idul Adha? Ketika nanya kapan Idul Fitri dan Idul Adha karena belum tahunnya hilal, maka itu tidak ada masalah. Tapi nggak tahunya itu karena lalainya kita dengan bulan Hijriyah, ini tercelanya kita. Karena sudah dijelaskan oleh Allah dengan tegas, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Kemudian kita lalaikan. Dulu anak pernah ke Ciamis. Ketika ke Ciamis bertanya berkaitan dengan sawah padi yang mereka tanam ketika itu. Ketika tanya, oh biasanya kita itu mulainya bulan Safar. Kita mulai nanamnya bulan Safar atau Rabiul Awal. Kita mulai nanam. Maka ketika itu Ana sempat kaget. Masya Allah, ini di dalam kampung saja mereka malah berkata dengan bulan Safar ataupun bulan Rabiul Awal. Dan ketika kenapa kok pakai bulan Hijriyah? Kenapa nggak pakai bulan Masehi? Ya, jawabannya memang perhitungan dengan bulan Hijriyah untuk tanaman kita itu lebih baik daripada dengan Masehi. Masehi. Masya Allah, ini alhamdulillah mereka masih ada benih-benih baik memperhatikan bulan Hijriyah. Tapi kita yang di kota bergeser, kita bahkan luput dan tidak tahu dan tidak memperhatikan dan cuek dengan hal ini. Ini bukan hal yang kecil. Kalau kita belajar kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, berkaitan dengan ini dibawakan masukan oleh beliau rahimahullah. Karena apa? Ini bagian dari wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Zulhijjah termasuk bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan minha arba'atun hurum. Yang kedua adalah karena bulan itu adalah bulan haram. Bulan haram adalah bulan suci. Bulan haram adalah bulan suci. Bulan suci mana? Maka disebutkan salah satu mutawalliyat, 3 bulan yang bersinambungan dan 1 bulan yang menyendiri. Maka 3 bulan yang berdampingan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Ini yang
Kedua, bulan itu adalah bulan Dzulhijjah, adalah bulan haram. Kemudian bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Maka ketika mengatakan ma'lumat, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menafsirkan dengan apa? Dengan salasatu ashhur atau salasatu syahran, 3 bulan. Mana aja? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka kemudian yang ketiga, karena bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan bulan haji, termasuk dari bulan haji. Ini keutamaan yang ketiga yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah. Pertama adalah karena bulan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua karena bulan suci, kemudian yang ketiga adalah bulan haji. Makanya para manusia itu sangat familiar sebetulnya dengan bulan Dzulhijjah. Ya, karena ada ibadah yang sangat besar, karena masuk bagian dari rukun Islam dan sangat menyibukkan manusia, terutama bagi kaum muslimin. Ya, karena di setiap negara itu akan ada tersibuki dengan jamaah haji dari negeri-negeri mereka. Walaupun mereka bukan di negeri muslim, maka sebagian mereka pun tetap terbang dari negerinya untuk pergi haji ke Baitullahul Haram. Ya, mungkin bulan Dzulhijjah ini sangat masyhur dengan apa? Bulan hajinya. Bahkan sebagiannya sudah sampai di Mekah atau sudah sampai di Saudi ketika itu sebelum bulan Dzulqa'dah. Karena kloter pertama Indonesia pun sudah sampai. Kemarin dengar kloter pertama jamaah kita sudah sampai di negeri Arab Saudi ketika hari ini. Dari beberapa hari yang lalu, bukan hari ini, maka dari beberapa hari yang lalu sudah sampai. Teman Nana kebagian jadi petugas haji dan sudah terbang dari tanggal 30. Maka kemuliaan bulan Dzulhijjah artinya dengan adanya termasuk dari bulan haji, bulan haji. Maka ini yang ketiga, ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat, bulan Dzulhijjah ini ada di dalam bulan Dzulhijjah 10 hari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai. Lebih dicintai. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah ada sebuah amal soleh yang dilakukan dari hari-hari ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ini jadi mulia bulannya. Karena ada hari-hari yang mulia. Kemudian selanjutnya yang kelima, mulainya bulan Dzulhijjah karena adanya hari yang terbaik, hari terbaik. Kapan hari terbaik? Itu terjadi di selama setahun kita. Kira-kira kapan? Dan tahu hari terbaik
Hari yang terbaik hari Jumat ya. Ya, Jumat itu mingguan. Ini 1 tahun. Hari yang terbaik itu kapan terjadi? Maka hari yang terbaik, wallahu a'lam bishawab, yang dikuatkan oleh juga Syekh bin Baz rahimahullah taala adalah Yaumun Nahr. Yaumun Nahr. Yaumun Nahr. Karena apa? Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyam 'indallahi yaumun nahr wa yaumul qar wa yaumul qar huwa alladhi yali yaumun nahr. Maka dikatakan di sini adalah seafdal, seutama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar. Yaumun Nahr. Hari Nahar kapan? Hari ke-10 Zulhijjah. Hari ke-10 Zulhijjah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya, ayyuma afdal yaum Arafah awil Jumu'ah awil Fitr awil Nahr. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya, mana hari yang paling afdal, hari Arafah, hari Jumat, hari Fitri atau hari Nahr? Hari Nahr tanggal 10 ataupun Idul Adha lah biar kita mudahnya. Maka beliau menjawab, Alhamdulillah afdal ayyamul usbu yaumul jumu'ah bittifaqil ulama. Maka beliau menyebutkan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal hari dari mingguan itu hari Jumat dengan kesepakatan para ulama. Wa afdalul ayyamul 'am huwa yaumun nahr. Maka menyebutkan, dan yang paling afdal dari hari setahun itu adalah hari Nahar ataupun Idul Adha. Nanti kita akan sebutkan kenapa Idul Adha ya lebih afdal dari hari yang lain. Tapi kita akan sebutkan sini pertama adalah Zulhijjah mulia karena salah satunya ada hari Yaumun Nahar. Pada Yaumun Nahar. Kemudian selanjutnya yang ke-6 ya, atau yang ke-7 atau yang ke-5? Yang ke-6. Yang ke-6 mulia bulan Zulhijjah karena ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Kenapa ada hari Arafah ini termasuk? Karena para ulama itu pada dasarnya khilaf mana hari yang terbaik, hari Jumat, hari Nahar, atau hari Arafah. Maka kalau Jumat ini sudah dinisbatkan kepada usbu', kepada mingguan. Tapi kepada am ini dua, para ulama berselisih pendapat itu hari Nahar atau hari Arafah. Hari Nahar atau hari Arafah, tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau kita katakan tadi Syekh bin Baz rahimahullah taala itu berpendapat Yaumun Nahr ini yang pertama. Bahkan menunjukkan summa qablahu. Kemudian yang kedua itu yang sebelumnya, itu Yaumul Arafah. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala lanjutannya perkataan beliau, wa qad qala ba'dhum yaumul Arafah. Dan sebagian para ulama itu berpendapat bahwa yang hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Hari Arafah wal awwal wa huwa sahih. Kalau menurut beliau mengatakan, dan yang pertama itu yang sahih. Karena beliau menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
afdalul ayyam 'indallahi yaumun nahr, yang tadi kita sebutkan hadisnya. Dan yaumun nahr, kenapa dia mulia? Ya, kita katakan hari nahar kenapa mulia? Karena dia adalah yaum al-hajjul akbar. Dikatakan hari puncaknya haji ataupun paling besarnya haji. Ini tanggal 10 Zulhijjah. Dan kemudian yang kenapa mulia juga tanggal 10-nya? Karena di hari tersebut adanya hiraqatud dam, adanya